Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Qadir Alamin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik kaitannya dengan percakapan pra-observasi, di mana hari ini saya sudah bersama rekan sejawat saya, yaitu guru agama di SD IT Ma'arif Wahidul Irfan Bandungan. Langsung saja kita akan menuju kepada percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Amin sendiri? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Baik Pak Khalid, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan melakukan supervisi akademik sama rekan sejawat, di mana kita tahu tujuan dari supervisi akademik itu untuk kita saling berbagi, saling mengetahui, saling mengevaluasi, ya intinya untuk kita saling bisa menambah pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan performa kita sebagai seorang guru. Dan hari ini sesuai dengan rangkaian supervisi akademik, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol santai percakapan sebelum observasi. Yang tujuannya makanya saya atau penjenengan yang diobservasi itu sudah melakukan persiapan dan lebih santai gitu Pak. Ya, Pak. Untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak. Ini COC untuk besok itu jenengan akan materi PAI atau BTG Pak? Insya Allah nanti saya akan menyampaikan mata pelajaran Baca Tulis Al-Quran atau BTG dengan materi tentang bacaan Idhar Safawi. Materi Idhar Safawi, iya, BTG nih? BTG Idhar Safawi. Ya, kalau untuk BTG itu kita tahu nih, dalam dalam satu minggu itu biasanya hanya 1 jam pelajaran. Iya. Oke, menarik, asik Pak. Untuk pelajaran BTG sendiri, materi Idhar Safawi di kelas 5. Iya, kelas 5. Ya, sudah ada membuat tujuan pembelajarannya Pak? Alhamdulillah saya sudah membuat tujuan pembelajarannya. Adapun isi dari tujuan pembelajaran yang saya buat itu, yang pertama adalah memberikan persepsi dan juga pertanyaan pematik kepada siswa mengenai apa itu Idhar Safawi. Idhar Safawi. Yang kedua, saya memfasilitasi dengan potongan-potongan ayat atau tebak-tebakan bersama agar siswa mampu memahami tentang bacaan Idhar Safawi itu. Dan yang ketiga, dengan melakukan misi pencarian mandiri menggunakan kartu-kartu ataupun huruf hijaiyah, siswa mampu memahami dan menemukan contoh real atau contoh konkret apa itu Idhar Safawi yang terdapat pada juz amma ataupun surat-surat pendek pilihan. Itu Pak, baik Pak. Jelas sekali Pak untuk tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Khalid lakukan terkait dengan Idhar Safawi ini Pak. Ya. Idhar Safawi tujuannya sudah jelas Pak. Baik Pak, untuk observasi nanti Pak di supervisi akademik kita kali ini, kalau untuk area pengembangan yang Bapak capai dalam supervisi ini apa saja Pak? Kalau untuk area pengembangan, saya sendiri tentunya fokus pada pengembangan kompetensi pribadi saya sebagai guru. Tapi titik fokusnya lebih pada kompetensi pedagogik atau kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan dalam hal ini kompetensi saya dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat gaya belajar siswa yang ada di kelas ini. Oke, berarti area pengembangannya adalah area kompetensi pedagogi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu asik sekali Pak, karena dengan berdiferensiasi kita akan coba memfasilitasi ya untuk kebutuhan gaya belajar murid Pak. Baik Pak, untuk area ini nanti Bapak sudah menyiapkan strateginya atau belum, atau modelnya atau metodenya gitu Pak? Ya sudah Pak. Bahkan sebenarnya saya sendiri pun berencana mengintegrasikan
antara pendidikan sosial emosional, tapi mungkin fokusnya lebih pada 1 KSI dulu Pak. Ya sekalian menjadi bagian awal pengembangan kompetensi untuk diri saya sendiri Pak. Boleh itu Pak, menarik. Jadi tadi saya konfirmasi ya, selain berdiferensiasi juga pengembangan sosial emosional, iya. Tapi fokusnya baru 1. Iya. Nah, boleh itu Pak. Berarti tadi Pak kembali ke langkah-langkahnya yang sudah dipersiapkan, langkah yang dijalani, strateginya seperti apa Pak? Kalau untuk model pembelajaran, saya menggunakan metode discovery learning, di mana nanti saya akan berperan sebagai fasilitator dalam membantu siswa untuk menghubungkan konsep yang telah mereka ketahui dengan materi baru, yaitu tentang Idhar Safawi. Kemudian saya mendorong anak-anak ataupun siswa untuk menemukan konsep, contoh, dan jawaban secara mandiri. Adapun untuk metodenya, saya lebih pada menggali dan mengingatkan pengetahuan awal ataupun konsep yang telah mereka pahami sebelumnya. Karena saya kira itu sesuai dengan discovery learning, di mana saya akan mengajak komunikasi aktif dengan siswa, memberikan contoh dan memberikan tugas-tugas secara mandiri. Kalau untuk strateginya, saya ingin murid-murid merasa terakomodasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena itu saya telah melakukan diagnosa awal yang harapannya pembelajaran yang saya lakukan itu benar-benar berpihak pada murid, tidak guru yang aktif untuk menyampaikan materi tersebut. Saya akan melakukan pendekatan berdiferensiasi, di mana saya mencoba memfasilitasi gaya belajar siswa sesuai dengan minat masing-masing. Apalagi saya mengintegrasikan pendidikan sosial emosional, fokus pengembangan kompetensi manajemen diri, sehingga baik diferensiasi proses maupun produknya nanti dapat terlihat dan terukur dari hasil penilaian yang akan saya laksanakan nanti. Baik Pak, menarik sekali ya, sudah lengkap ini menunjukkan bahwa Pak Khalid sebenarnya sudah benar-benar mempersiapkan untuk acara untuk kegiatan observasi nanti ya terkait dengan supervisi ini. Baik Pak, kalau saya boleh tanya Pak, adakah tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Pak Khalid? Kalau untuk tantangan sudah pasti ada Pak. Misalnya sebagai contoh dalam hal pembuatan modul yang berdiferensiasi ya Pak ya. Apalagi saya ingin mengintegrasikan dengan pendidikan sosial emosional, saya masih agak belum paham sepenuhnya ataupun kebingungan dalam mendiferensiasikan proses itu. Jika Pak Amin tidak keberatan dan ada waktu luang sebelum observasi, saya minta support ataupun gambaran-gambaran berupa pendampingan dalam rancangan penyusunan modul tersebut. Sebenarnya saya juga sudah buat, tapi saya masih ragu. Oleh karena itu saya minta dukungan Pak Amin untuk menyempurnakan modul ini. Nanti kira-kira mana yang kurang pas, kita kan namanya tadi ngobrol untuk menuju kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ini modulnya seperti ini. Boleh Pak, nanti kita bahas lagi ya. Kira-kira kalau tantangan yang kemungkinan Pak Khalid temui di dalam kelas nanti, ada nggak yang ini akan berpengaruh pada strategi yang Bapak terapkan tadi? Misalnya dari karakter kelas 5 nih, Ya. itu kemungkinan tantangannya apa Pak? Ada atau Pak Khalid sudah cukup yakin dengan langkah-langkah ini? Saya sudah cukup yakin dengan langkah-langkah itu, tapi untuk kedepannya nanti saya tetap menggali ulang kira-kira tantangan yang perlu saya tangani untuk pembelajaran kedepannya itu apa. Nanti sambil berjalan aja lah, dan sambil ada pendampingan dari Pak Amin khususnya, mungkin kan, oh ini loh Pak, jenengan itu begini lah, mungkin kan untuk pembahasannya bisa seperti itu. Ya nanti kita belajar bareng. Oke, siap. Oke Pak, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oh iya Pak, kalau jadinya nanti kegiatan observasi ini kira-kira kan dilaksanakan kapan ya Pak? Sesuai dengan jadwal yang sudah ada di sekolah kita lah ya, di mana BTG itu saya di kelas 5 mendapatkan hari Kamis sekitar jam 11.45. Iya. Berarti besok hari Kamis berarti 3 hari lagi ya? Iya. Berarti kita masih ada waktu untuk nanti dalam penyusunan
modul ajar ini kita berbicara, tapi mungkin atau gimana ini enaknya modul ajar ini karena minta penguatan. Ini kita bahas sekarang atau di lain waktu? Kan masih ada waktu 3 hari ini. Sebelumnya mohon maaf Pak, karena mengingat saya ada kegiatan kelompok guru ataupun KKDKI untuk hari ini kayaknya belum bisa untuk bisa belajar fokus bareng tentang modul ajar itu. Mungkin lain kali aja Pak ya. Lain kali. Berarti kemungkinan kapan ini Pak? Kita kalau hari Kamis kan 3 hari lagi. Berarti sekitar pertemuan untuk membahas khusus RPP modul ajar ini kapan kira-kira? Hari Kamis mungkin Selasa ataupun Rabu ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti kita set sebagus mungkin agar kita fokus untuk mempelajari tentang modul ajar itu bersama-sama. Oke, boleh Pak. Nanti kita bareng-bareng untuk belajar bareng. Nanti harapannya modul ajarnya berdiferensiasi dan memuat PSE gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya kira cukup atau ada hal lain lagi yang perlu kita bicarakan Pak? Sementara cukup. Tapi sebelum saya tutup mungkin saya perlu menyampaikan ada beberapa media yang akan saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Boleh. Di antaranya ada ini huruf-huruf Idhar Halqi yang mungkin akan saya sampaikan kepada anak-anak. Karena dengan Idhar Safai, mohon maaf Idhar Safai Pak. Mohon maaf. Ini mungkin mempermudah anak untuk menghafal apa saja sih huruf-huruf Idhar Safai itu. Dan mungkin di sisi lain ada juga contoh-contoh. Contohnya potongan ayat ataupun surat di mana nanti anak bisa menjelaskan, oh ini loh Idhar Safainya karena ini ketemu ini. Di sisi lain saya juga menemukan salah satu berupa kartu Pak. Kartu ini nanti akan saya bagikan ke anak-anak. Misalnya si A kalau dapat dal, berarti menyebutkan contoh huruf Idhar Safawi menggunakan huruf dal. Si B huruf K, berarti menyebutkan huruf Idhar Safawi menggunakan huruf K. Mungkin itu saja tambahan. Oh ya, kesempatan ini ya. Bagus Pak. Itu kayak ini sudah masuk di modulnya dan dalam rangka memenuhi diferensiasi tadi ya Pak. Iya. Oke, saya lihat langkah-langkah dan skenario-nya kayaknya sudah masuk itu Pak ya. Oke, baik Pak. Kita akan lihat nanti kalau untuk penguatan kita bicarakan besok dan kemudian di observasi nanti saya akan memberikan benar seperti yang Bapak harapkan di area pengembangan tadi untuk pedagogik berdiferensi dan PSN-nya. Mungkin itu yang akan kita observasi ya untuk kali ini. Baik Pak, terima kasih. Kita cukup ya. Kita tutup dulu. Terima kasih Pak. Semoga besok lancar observasinya. Amin. Dan kita sama-sama belajar lagi. Performa kita meningkat. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra observasi saya bersama rekan sejawat saya. Nanti untuk dilanjutkan di observasi besok 3 hari lagi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Semangat? Semangat. Oke. Bertemu kembali pada hari ini di mana hari ini Pak Guru masuk di kelas ini untuk menyampaikan mata pelajaran BTQ atau biasa dikenal baca tulis Quran. di mana itu merupakan pelajaran mata lokal yang wajib kita pelajari di sekolah kita. Pada kesempatan ini BTQ ataupun pelajaran BTQ. Tapi sebelum kita mulai pelajaran BTQ, Pak Guru akan mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Seperti biasanya kita belajar ya berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Pak Guru minta salah satu anak
yang hadir di sini untuk memimpin doa. Mas Adit ya, silakan dipimpin untuk berdoa Mas Adit. Doa mulai. Terima kasih. Semoga dengan awalan doa ini akan memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat pada saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan mengecek kehadiran ataupun kira-kira ada siswa yang nggak masuk apa tidak. Pak Guru cek, melihat kursi dan bangku penuh dan wajah-wajahnya juga Pak Guru kenal. Berarti hadir semua ya kelas ini ya. Berhalangan ya. Alhamdulillah. Bisa diberi kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Langsung saja pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan tentang hukum bacaan Idhar Safawi. Sudah pernah dengar tahu Idhar Safawi? Mungkin di kelas sebelumnya, bahkan kalian di rumah mungkin ngaji. Di mana ngaji di rumah mungkin juga diajarkan tentang hukum bacaan. Adapun tujuan mempelajari Idhar Safawi itu apa tuh tujuannya? Kita kok ada pembelajaran Idhar Safawi itu? Tujuan yang pertama adalah kita mengenali hukum bacaan Idhar Safawi. Yang kedua, siswa mampu membaca dan menuliskan bacaan Idhar Safawi dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami bacaan Idhar Safawi. Terus untuk mengetahui apa itu Idhar Safawi itu, Pak Guru mau tanya sebelum Pak Guru kasih materinya. Tadi di awal sudah disampaikan, pernah dengar Mbak Kaisa udah pernah kok dengar Idhar Safawi? Idhar itu artinya apa Mbak Kaisa? Idhar itu artinya jelas. Ini Mbak Kaisa. Safawi apa artinya di bibir? Jadi Idhar Safawi jelas nang bibir. Apakah betul? Kita cek ya. Idhar artinya berarti apa yang sampaikan Mbak Kaisa pernah mendengarkan pendengarannya. Yang berikutnya, Safawi artinya bibir. Idhar Safawi adalah suatu bacaan yang dibaca jelas di bibir. Itulah Idhar Safawi. Terus setelah kita mengetahui apa pengertian Idhar Safawi, kita juga harus mengetahui huruf-hurufnya. Nah ini dia huruf Idhar Safawi. Huruf Idhar Safawi ada semua huruf dijaga kecuali huruf apa ini? Dan huruf dibaca Idhar Safawi apabila ada bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. dibaca Idhar Safawi apabila ada mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Sebelum Pak Guru lanjutkan, kira-kira sudah ada gambaran belum tentang apa itu Idhar Safawi? Cukup piye bisa disebut Idhar Safawi? Udah ada gambaran apa belum? Takutnya kalau belum ada gambaran, Pak Guru lanjutkan semakin bingung untuk teman. Kira-kira udah ada gambaran belum?
tentang idhar syafawi itu. Tadi waktu disampaikan idhar syafawi itu mem sukun ketemu huruf hijaiyah selain mem dan berarti huruf hijaiyah mem karo ba itu jangan dipakai. Intinya mem sukun ketemu huruf hijaiyah selain mem dan. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan apa yang akan Pak Guru bagikan, isi amplop. Isinya amplop kuwi berupa contoh bacaan idhar syafawi. Nah, contohnya seperti ayyukum ahsanu. Ayyukum ahsanu ini adalah contoh bacaan idhar syafawi. Ayyukum ahsanu. Ada mem sukun ketemu ayyukum ahsanu. Mem sukun ketemu apa? Alif ayyukum ayyukum ahsanu. Mem sukun ketemu. Pak Guru ulangi lagi pengertian idhar syafawi, suatu bacaan yang dibaca jelas di bibir. Ayyukum di bibir loh. Nah itu dia ahsanu. Terus di bibir bunyinya juga jelas. Oke, Pak Guru akan membagikan ini. Coba cek. Coba kalian baca di batin sih rasa seru-seru. Terus kalian analisis. Setelah kalian analisis, kalian lihat. Sudah? Kalau sudah, Pak Guru akan memanggil satu anak misalnya. Mas Fatih, tolong dibaca. Kamu dapat apa bacaannya? Lakum. Apakah itu idhar syafawi? Kenapa? Mem ketemu tok. Itulah salah satu contoh bacaan idhar syafawi. Mas Ubay, coba dibaca punya Mas Ubay. Mimma razaqnahum yunfiqun. Idhar syafawi karena apa? Mem sukun ketemu ya. Contoh kedua Mbak Kaisar. Mbak Kaisar dapat contoh bacaan apa coba? Nah, bunyinya kenapa kok Mbak Kaisar mengatakan itu idhar syafawi karena apa? Mem sukun ketemu Mbak Salma. Fi amwalihim. Kenapa kok dibaca idhar syafawi? Mem sukun ketemu. Oke. Kenapa kok dibaca idhar syafawi, Mbak? Mem sukun ketemu. Mas Alfian, biar gak ngantuk, tanya nih lah. Coba dibaca apa yang Mas Alfian dapat itu. Bi'annahum itu dibaca idhar syafawi karena apa? Mem sukun ketemu. Dari beberapa anak yang dapat apa itu contoh bacaan yang Pak Guru bagikan sudah memahami apa itu idhar syafawi, di mana menurut Pak Guru dari tangkapan yang anak-anak baca serta penjelasannya bahwasanya idhar syafawi itu terjadi apabila ada mem sukun ketemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan
Untuk selanjutnya, Pak Guru juga membawa satu contoh, di mana contohnya juga bacaan yang mengandung hukum bacaan idhar safawi. Coba kalau sesuai dengan Pak Aida, dibacakan contoh yang kamu dapat tentang idhar safawi. Lakum dinukum, terdapat dalam surat Al-Qur'an. Lakum dinukum waliyadin. Tahu nggak? Oke, nggak apa-apa. Yang jelas di situ terkandung tentang contoh bacaan idhar safawi. Karena apa coba, Mbak? Mim sukun ketemu dengan huruf dal. Udah? Oke. Terima kasih. Tambah lagi Pak Ustaz. Dari contoh ini Pak Guru mau minta juga untuk 4 anak maju ke depan. Kira-kira Pak Guru mau milih siapa ya? Siapa ya? Mbak Firda. Oke, maju Mbak Firda. Ke depan sini Mbak Firda. Mbak Firda milih teman lagi. Kira-kira siapa teman yang Mbak Firda pilih untuk maju ke depan? Siapa? Amira. Oke, saudari Amira. Mbak Amira maju ke depan. Mbak Amira juga milih satu teman lagi, boleh dari deretan ini, deretan sana juga boleh. Ayo Mbak Amira, nggak apa-apa. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ayo Mbak Amira, siapa yang mau dipilih? Ayo Mbak Kaisa, maju Mbak Kaisa. Sini. Nah, Mbak Kaisa, satu teman lagi. Yang laki-laki dong, itu kafe. Coba. Oh ya, Saida, enak. Masih banyak contoh yang akan Pak. Nah, Pak Aida tugasnya. Jadi dari 3 anak ini ada 1 anak yang maju ke depan membacakan bacaan. Ini lakukan kita. Coba dibaca. Apakah dari bacaan ini ada hukum bacaan idhar safawi? Mana coba? Oke. Dari bacaan ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Menurut Mbak Aida ada 2 contoh bacaan idhar safawi. Yang pertama mim sukun ketemu jim, yang kedua mim sukun ketemu ta. Oke, Aida sebelah sini sekarang. Santrian Kaisa yang maju ke depan membaca Oke, dari bacaan ini Mbak, adakah idhar safawinya? Gimana coba tunjukkan? Amja'alu ya, amja'alu termasuk contoh bacaan idhar safawi karena ada. Oke, kita lanjutkan sekarang. Gantian lagi. Tunjukkan di mana contoh bacaan idhar safawinya. Mim sukun ketemu alif, sama mim sukun ketemu. Oke, kembali ke sini. Sekarang yang terakhir membaca apa yang dibaca Mbak Aida. Kenapa itu dibaca idhar safawi, Mbak?
sukun bertemu dengan huruf jim dan oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah berani maju untuk menyampaikan tentang contoh bacaan dan safawi. Untuk selanjutnya pada kesempatan ini ada pertanyaan apa tidak berkaitan dengan hukum bacaan dan safawi ini? Sudah pada jelas? Jelas atau belas? Ayo. Jelas. Oke, kalau memang sudah jelas, untuk kesempatan ini Pak Guru akan memberikan bagikan kartu belajar. Bagikan kartu, dengan bagikan kartu ini kalian mempersiapkan satu contoh bacaan dan safawinya sesuai dengan kartu yang kalian. Misalnya kalian dapat huruf alif. Berarti kalian menyebutkan contoh bacaan Irham Safawi mim sukun bertemu. Dari mana kalian mencari contohnya? Silahkan dibuka juz nama kalian masing. Akan Pak Guru biar tidak jatuh. Selanjutnya akan Pak Guru bagikan sesuai dengan huruf. Mbak Nada dapat huruf tidak saja. Jangan buka dulu ya. Nanti kalian menyiapkan contoh sesuai dengan apa yang kalian dapat di dalam kartu. Dapat huruf alif yang menyebutkan contoh Irham Safawi yang menggunakan dapat hurufnya ya. Silakan dibuka dibalik. Dapat huruf Pak. Dapat huruf kok. Nah, oke, silakan dicari dibuka juz amannya. Huruf Ba. Ya. Gimana Mas Rian? Oh, huruf ba tidak termasuk. Ada yang dapat huruf mim? Guru ambil dulu pada dia. Berarti Mas Rehan dapat ada kesulitan apa tidak saat mencari contoh bacaan hukum Irham Safawinya? Ketemu rumah Kaisar? Oke. Anda sudah ketemu? Mbak Dila? Sudah ketemu? Loh. Ketemu?
Nah. Coba Mbak Nada. Mbak Nada dapat huruf apa ini? Huruf Pak. Contoh bacaan Irhad Safawi yang menggunakan huruf Pak apa Mbak? Bacakan. Kaidahum fi tabdil mim sukun bertemu huruf Pak. Mbak Dila udah? Coba Mbak Dila dapat huruf Roin ya. Contohnya apa Mbak Dila? Alaihim ghairil maghdubi. Mim sukun ketemu huruf Roin. Belum? Oke, silakan dicari dulu, nggak apa-apa. Oke, ketemu. Mbak Salma mendapatkan huruf roh, di mana mencari contoh bacaan Irhad Safawi yang menggunakan roh. Ila fihim rih nafsu. Nah, itu dan sukun ketemu. Baik ya? Ya. Oke, lanjut. Baik saja. Aisyah dapat huruf Ain. Contohnya apa Mbak Ain Mbak? Wala antum abidu. Mim sukun ketemu Ain. Huruf contohnya wa khalaqnakum azwaja. Mim sukun ketemu huruf toh. Oke, betul. Toirat abad. Alaihim toiran ya. Lihat dulu. Oke, maaf. Oke. Dulu. Pak Ustaz? Dulu. Mas Jawa? Mas Adit? Fatih? Reza? Sudah coba hurufnya huruf lam. Coba contoh Irhad Safawi yang menggunakan huruf lam. Sa'yakum lasat ta. Mim sukun bertemu. Dita udah? Belum. Udah. Mas Anam dapat jatah huruf sin. Contohnya apa Mas? Al-sholatihim sahun. Mim sukun ketemu. Al-Qiyam udah? Oke. Dari beberapa anak sudah ada yang bisa menyebutkan contoh bacaan Irhad Safawi menggunakan huruf hijaiyah tertentu. Dan bagi yang belum, Pak Guru yakin kalian bisa tapi hanya belum menemukan. Silakan cari. Pak Guru kasih kesempatan waktu untuk mencari contoh tersebut. Ini dia contohnya. Yang tadi dapat apa? Alif, ba, sa, jim, ha, qaf, dal, dal, ro, zain, sin, shin, shad. Terusnya. Go. Dot, to, do, ain, roin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Dan terusnya inilah contoh-contoh hukum bacaan Irhad Safawi di setiap huruf. Udah baik? Oke baik. Coba baik. Iya.
betul di situ kok ada dari tadi ya. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa ini dari Sapawi? Oke, mem sukun bertemu dan untuk mempersingkat waktu langsung saja Pak Guru akan membagikan tugas berupa latihan soal, di mana latihan soalnya itu di sini ada 3 poin yang harus kalian isi. Ada poin yang pertama adalah menyebutkan contoh bacaan Idhar Sapawi. Contohnya apa? Yang kedua, sebabnya kenapa kok dibaca Idhar Sapawi. Yang ketiga, surat ataupun ayatnya. Itu akan dilakukan lembar tugasnya. Tolong dikasih nama sama nomor absennya. Untuk mengisi ini, nanti Pak Guru akan sampaikan surat-surat yang akan kalian buka untuk mengisi contoh bacaan Idhar Sapawi. Suratnya nanti Pak Guru akan menyebutkan 10 surat. Kalian bebas mau 10 surat semua isi atau beberapa surat aja yang akan kalian tulis sebagai contoh hukum bacaan Idhar Sapawi. Adapun contohnya yang pertama adalah ada surat Al-Fil. Al-Bayyinah, Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Fil. Terus ada lagi surat Al-Alaq. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Pak Guru yakin kalian saja mengerjakan tugas Anda sebelum mengingat waktunya pelajaran tidak jadi lama atau itu dalam mencari contoh pembacaan dan kalian karena nilai membantu bersemangat dan bersinergi dalam menyelesaikan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum Pak Guru akhiri, di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang rangkuman ataupun hasil pembelajaran kita pada hari ini tentang Idhar Sapawi. Intinya Idhar Sapawi itu adalah hukum bacaan yang terjadi karena ada mim sukun ketemu huruf hijaiyah
selain mim dan ba. Dan cara membacanya dibaca apa? Jelas di. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Qadir Alamin, CGB dari Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Hari ini kita akan melakukan rangkaian supervisi yang ketiga setelah kemarin pra dan observasi. Sekarang adalah percakapan pasca observasi atau percakapan refleksi dan kalibrasi. Bersama rekan saya Pak Farid Khairul Mustafa, guru PAIBTG di SDIT Ma'arif Maidul Irfan Pondok. Selamat siang Pak Farid. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Gimana dan Pak sendiri? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak, sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana ini bagian dari rangkaian supervisi yang telah kita jalani bersama. Nanti harapannya dari pertemuan ini kita bisa berefleksi bareng lah Pak ya, sekaligus melihat kalibrasi atau pengukuran kesuksesan kita dari rangkaian supervisi hari ini. Oke Pak, untuk kita mulai begitu Pak. Yang pertama saya ingin bertanya dulu Pak, gimana perasaan Pak Farid terkait setelah melakukan observasi kemarin atau saya observasi pembelajaran di kelas Pak Farid tadi? Oke Pak, terima kasih berkaitan dengan pertanyaan rasa. Perasaan saya berkaitan dengan observasi yang kita lakukan bersama kemarin. Saya merasa lega, merasa senang karena observasi telah berhasil kita lakukan dan kegiatan tersebut terlaksana tanpa suatu halangan apapun. Bisa dikatakan lancar pada observasi di kelas 5 mata pelajaran PTG tentang irhad hafal. Ya, baik Pak, alhamdulillah lancar ya. Dan juga tolong ini Pak, kemarin tidak ada kendala yang begitu berarti. Baik Pak, untuk mengantar percakapan hari ini mungkin Bapak boleh mengingat-ingat lah dari kemarin beberapa hari yang lalu, itu dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai dalam supervisi akademik kali ini apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran dan area refleksi. Tujuan pembelajaran berkaitan dengan tujuan pembelajaran mata pelajaran PTG di kelas 5. Pada bab ini saya menyampaikan pelajaran tentang irhad safawi, di mana saya berusaha mengenalkan kepada siswa-siswa agar siswa itu memahami dan juga mampu mempraktekkan, menyebutkan contoh-contoh bacaan irhad safawi. Adapun untuk area pengembangannya, yaitu tentang peningkatan kompetensi kaidah publik, di mana saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari konten, proses, dan diferensiasi produk yang digunakan untuk mengembangkan integrasi antara pendidikan sosial emosional terkhusus pada manajemen diri dan juga peserta didik. Kita sudah ingat tujuan pembelajarannya tentang irhad safawi, mengenal, mengetahui, kemudian juga untuk area pengembangannya adalah di pedagogik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional gitu Pak. Baik, kita menuju ke refleksi Pak. Dari area pengembangan ataupun tujuan pembelajaran, menurut Bapak ini kita sudah mencapai keberhasilan dari tujuan baik area pengembangan ataupun pembelajaran terhadap anak-anak. Kira-kira menurut Bapak kemarin gimana waktu pembelajaran? Menurut hemat saya, waktu kegiatan pembelajaran kemarin sudah cukup berhasil, karena dari proses awal sampai dengan akhir
itu anak berhasil mencapai tujuan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi tujuannya Pak. Namun untuk area pengembangan saya pribadi mungkin belum merasa sepenuhnya 100% berhasil, karena saya sendiri merasa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan masih belum membuat anak-anak bahagia, senang, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar tersebut. Berarti mungkin pengembangannya itu belum 100% atau gimana? Iya ya. Kalau misal Pak ini ditaruh dari angka 1 sampai 10 ya Pak ya. Ya. Kira-kira ukuran keberhasilan kemarin terkait dengan belum adanya antusias atau belum begitu antusias, itu ada di level angka berapa Pak kira-kira Pak? Menurut saya Pak itu masuk pada level angka 9, karena seperti yang saya sampaikan tadi masih merasa belum optimal dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di produk Pak ya. Produk yang diferensiasi. Baik, ya, saya kemarin juga sempat bertanya-tanya sih tentang diferensiasi produknya. Kira-kira Pak, misal kita diberi kesempatan lagi untuk mengulang atau bagaimana gitu ya, untuk bisa mencapai ke angka ini kan tinggal sedikit, kalau 9 sampai 10 gitu kan. Kira-kira kalau diberi kesempatan lagi untuk bisa mencapai ke level 10, itu apa yang bisa Pak Farid lakukan terkait kemarin biar bisa sampai 10 itu Pak? Untuk persiapan yang mungkin pertama atau awal kita lakukan adalah berkaitan dengan modul ajarnya, kita sinkronkan itu, dan yang kedua mohon kritik dan juga saran dari rekan-rekan guru tentang pengembangan gaya pembelajaran berdiferensiasi yang tepat itu gimana. Mungkin itu juga persiapan yang harus saya lakukan mungkin itu Pak. Oh iya. Jadi bagaimana lebih pada rencana awal lebih disinkronkan gitu Pak. Ya Pak. Saya juga boleh saya memberikan sedikit umpan balik Pak dari pembelajaran kemarin ya. Saya memang benar apa yang dikatakan sama Pak Farid, mungkin antusiasme mereka yang kurang tinggi, tapi sebenarnya kalau saya melihat tidak berlaku semuanya sih Pak. Saya melihat kemarin tuh anak-anak tuntas, kemudian respon dan berhasil menguasai pembelajaran sesuai dengan tujuan. Untuk performa Pak Farid sendiri mungkin memang di wilayah konten ya, di wilayah produk ya, diferensiasi produk perlu pengembangan, dan benar sekali apa yang Pak Farid sampaikan juga jadi refleksi kita ya, jadi evaluasi. Baik Pak, itu refleksinya mungkin umpan balik dari saya sama dengan apa yang Pak Farid rasakan. Kalau kira-kira Pak, untuk ke depan nih, kita kalau ada kesempatan untuk supervisi lagi, area pengembangan mana yang ingin dicapai dari tadi yang sudah evaluasi. Kalau ke depan kira-kira Pak Farid ada lagi yang ingin dikembangkan untuk kita bersama-sama di supervisi? Kalau untuk pengembangan mungkin saya lebih fokus ke kompetensi diri guru, karena di situ kita harus membuat pelajar yang sesuai dengan KSE yang sekarang ini sedang diberlakukan, dan dengan KSE itu kita perlu koordinasi antara guru satu dengan guru yang lain agar kita ke tujuan pembelajaran yang sempurna. Jadi langkah-langkahnya kita koordinasi, kita belajar bersama gitu ya Pak. Ya, kalau untuk area pengembangannya tadi pada kompetensi jaringan, terutama dalam pengelolaan organisasi berdiferensiasi. Oh ya, berarti dalam ini ya konsep-konsep modul berdiferensiasi. Sekaligus kalau kompetensinya Pak, kompetensi untuk pengembangan anak-anak terkait 5 KSE tadi. Kalau kemarin kan hanya fokus pada manajemen diri, atau yang selanjutnya akan ke situ lagi atau ke kompetensi yang lain kira-kira Pak? Mungkin untuk sementara difokus ke situ dulu, baru kita tahap-tahap Pak. Sampai ke itu menurut saya itu. Boleh. Jadi nanti kalau yang kemarin tuh ditambahkan ke relasi, kompetensi keterampilan berrelasi sosial tuh sangat mungkin ya. Ya mungkin tuh bisa juga di PAI ya Pak. Kalau kompetensi besok misalnya ada supervisi Bapak ingin kepada, kan terkait dengan antusiasme ya, itu ingin ke PAI atau BTK kalau besok ada kesempatan lagi untuk pengembangan tadi yang
ingin Pak Farid capai lagi kembangkan? Saya akan mencoba di mata pelajaran PAI karena dari sudut pandang jam pelajaran PAI itu lebih banyak. Mungkin berhubungan di dalam kegiatan belajar mengajar dengan waktu yang cukup banyak itu dapat membantu interaksi antara guru maupun siswa dalam menghidupkan suasana pembelajaran. Oh ya, karena PAI itu 3JP Iya. ya. Mungkin bisa dieksplorasi lagi ya. Baik-baik. Kalau berarti gitu ya Pak. Berarti dalam waktu dekat nanti kita bisa melanjutkan pengembangan yang Pak Farid inginkan. Kira-kira kalau rencana terdekat yang bisa kita lakukan untuk Pak Farid mengembangkan kompetensi Pak Farid itu kira-kira apa dan kapan atau terdekat atau kapan? Kalau untuk pengembangannya langkah awal mungkin saya juga perlu melihat misalnya Pak Amin sebagai rekan kerja mengajar. Oh, caranya Pak Amin begini. Bisa saya kolaborasikan dengan metode yang saya terapkan dengan metode rekan guru yang lain demi untuk kesempurnaan tujuan yang akan kita capai. Boleh Pak, jadi ini ya saling supervisi Iya. ya, sepakat Pak, karena saya sendiri juga apa benar sih saya sudah bisa melakukan dengan baik berdiferensiasi ataupun sekaligus mengintegrasikan tentang PSI tadi. Boleh Pak, ini kita menjadi kolaboratif, tidak hanya saya kemudian yang melakukan supervisi, ke bawah-bawah juga bisa melakukan supervisi ke saya untuk kita intinya bisa meningkatkan performa guru kita bersama-sama gitu Pak. Saya sepakat Pak. Apalagi kebetulan saya sendiri kan wali kelas, jadi bisa sewaktu-waktu jenengan datang ke kelas saya, yuk Pak, saya mau observasi, tapi sebelumnya kalau bisa kita berpercakapan. Iya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Mungkin untuk sementara ini cukup kita perkembangan kalau kita saling berhubungan aktif berkaitan dengan metode yang akan kita terapkan di masing-masing di sekolah ini kira-kira yang cocok yang mana dengan dasar anak-anak yang modal pembelajarannya macam-macam itu gimana kita akan mengobrol banyak itu Pak. Ya benar Pak. Oke Pak, saya kira itu bisa kita lakukan. Yang penting kita komunikasi aktif gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin itu nanti di lain waktu kita sambung lagi. Mungkin jenengan dulu yang supervisi ke saya ataupun saya lanjutkan yang ke PAI, kita bisa nanti. Terima kasih Pak untuk waktunya. Nanti saya catatkan dulu beberapa umpan balik dari saya akan saya sampaikan juga ke Pak Farid untuk kita bersama-sama lah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Semoga sehat. Mohon maaf ganggu waktunya juga. Nanti ada jam boleh dilanjutkan. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya tentang saya.